kembali menyaksikan IDX Market Opening pada pagi hari ini pemirsa, dan kalau Anda sudah mencermati data RTI sejak tadi di pre-opening 2 menit sebelum pembukaan perdagangan IHSG melaju pemirsa ya di 6309 langsung ke 63 setelah penutupan kemarin di 6200-an, ada sesuai dengan yang diproyeksi tadi, ada gap up di sana langsung ke 63. Bank Mandiri naik 1,53%, salah satu emiten yang merespon penguatan dari indeks harga saham gabungan masuk dalam kategori net foreign buy tertinggi pada pagi hari ini. Dan kami punya informasi terupdate-nya mengenai Bank Mandiri ini pemirsa, dan juga emiten-emiten update lainnya, di mana Bank Mandiri atau BMRI menebar dividen Rp220 dengan yield 3,37%. Kemudian ada manajemen Mahaka Radio atau MARI mengaku perseroan tidak mengetahui sebab pasti volatilitas saham hingga akhirnya disuspensi oleh bursa. Selanjutnya pemirsa, ada Presiden Jokowi mengeluarkan limbah batubara dari kategori limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 yang dinilai positif bagi emiten batubara. Kemudian masih seputar batubara, Bukit Asam atau PTBA bersiap memproduksi karbon aktif yang merupakan produk hilirisasi dari batubara. Kami meng-highlight dari emiten update pemirsa adalah PT Bank Mandiri Tbk atau BMRI yang menebar dividen Rp220 dengan yield 3,37%. Di mana kinerjanya pemirsa di hari kemarin turun 0,38% seiring pelemahan IHSG berada di kisaran 6525. Kinerja selama 6 bulan terakhir tentu masih positif 7,41%, PER-nya 17,8 kali, PBV-nya 1,61 kali, market cap-nya Rp304,5 triliun. Kita akan bahas kembali pemirsa bersama dengan Mas Bernardus Wijaya, CEO Sukor Sekuritas. Mas Bernardus. Ya, halo. Sesuai dengan proyeksi indeks harga saham gabungan pre-opening sih menguat ya. Kalau kita lihat pembukaannya pada pagi hari ini ya juga sudah berlangsung karena waktu sudah menunjukkan tepat pukul 9 pemirsa. Kita cek bersama IHSG di 6318 terus melaju naik 0,66%. Iya, sesuai dengan proyeksi tadi ya. Adapun range-nya pemirsa, saya ulangi kembali untuk indeks harga saham gabungan masih di 63 sampai 6380 ya. Betul sekali, Mbak. Oke, nah Bank Mandiri ini adalah emiten yang membagikan dividen dari perbankan BUMN yang paling tinggi. Rp220 dengan yield-nya 3,37%. Hari ini masuk dalam salah satu emiten dengan net buy tersignifikan. Bagaimana Anda menanggapi Bank Mandiri? Ya, untuk Bank Mandiri sendiri kita bisa melihat merupakan salah satu bank yang sangat resisten di tahun 2020 dikala pandemi COVID-19 terjadi dibandingkan dengan BBNI. Dan kita juga bisa melihat bahwa Bank Mandiri cukup kuat saat tahun lalu saat pandemi, dan potensi pertumbuhannya di tahun 2021 ini juga cukup signifikan. Apalagi kita bisa melihat bahwa provisi yang ditetapkan oleh Bank Mandiri di tahun 2020 cukup besar karena adanya pandemi COVID-19, tetapi kemungkinan besar di tahun 2021 semua perbankan akan cenderung mengurangi provisinya, sehingga potensi kenaikan laba dari pengurangan provisi cukup signifikan, belum lagi dari peningkatan kredit yang diakibatkan dari suku bunga yang mengalami penurunan hingga 3,5% kali ini. Dan tentu saja ini akan menstimulus adanya aktivitas investasi maupun aktivitas konsumsi dari masyarakat, terutama untuk kredit usaha, KPR maupun kredit mobil, yang istilahnya ini akan mampu menunjang performance dari perbankan sendiri di tahun 2021 ini. Sehingga BMRI untuk titik-titik yang kita perlu perhatikan secara teknikal ada di angka resisten 6.800 dan selanjutnya di angka 7.050 dengan target fundamental dari Sukor Sekuritas kisaran angka 7.250 saat ini untuk BMRI. Bank Mandiri kalau sekarang masih di 6650 by current price, hajar kanan? Kalau untuk saat ini kita bisa melihat bahwa di angka 6650 kita bisa perhatikan ini dekat dengan resistance angka 6800. Kalau untuk investasi jangka panjang, BMRI menjadi peluang yang menarik karena untuk earnings recovery di tahun ini, story-nya perbankan menjadi salah satu perusahaan yang earnings recovery-nya paling bagus. Sehingga jika di hold sampai akhir tahun ini masih oke banget. Nah, tetapi untuk teman-teman yang ingin memanfaatkan berita terkait tentang dividen ini, terutama untuk yang trading sampai cum-date, ini potensinya menarik banget untuk kita lakukan aktivitas trading sampai dengan cum-date untuk para swing trader dengan target pertama di kisaran 68 dan selanjutnya 7.050, dan kita bisa take profit bertahap hingga nanti cum-date-nya. Jika teman-teman istilahnya tidak mengejar dividen tapi hanya untuk trading memanfaatkan momentum ini. Oke, bisa untuk
memanfaatkan momentum pembagian dividen sampai cum date-nya, atau juga untuk berinvestasi minimal 1 tahun, ada peluang 7250, tapi kalau resisten jangka pendek 68, kemudian 750, supportnya di posisi berapa, Mas? Supportnya saat ini ada di posisi kisar 6.200. 6.200 support untuk Bank Mandiri. Kalau dari Betul. Sukor sendiri, Mas Bernardus, apakah memang yang paling dinomor satukan itu adalah Bank Mandiri dari perbankan? Untuk perbankan kita nomor 1 saat ini adalah BNGA ya untuk Bank Buku 4 di mana target pasir di angka 1.800. Selanjutnya BBTN kita targetkan di kisaran angka 2.300. Tetapi yang menarik adalah BBNI di mana kita targetkan di kisaran angka 8.000 karena kita melihat bahwa BBNI ini merupakan perusahaan yang tahun 2020 terkoreksi cukup signifikan. Tetapi ada potensi di tahun 2021 earnings-nya akan mengalami peningkatan karena adanya pergantian manajemen di tahun 2020. Dan tentu saja kita bisa melihat bahwa di tahun 2020 lalu performanya paling buruk sehingga low base-nya paling rendah dibandingkan dengan bank-bank lainnya. Ini menarik untuk kita simak yaitu untuk BBNI. Anda lebih meng-highlight BBNI ya kalau berbicara mengenai saham pilihan dari perbankan? Yes, betul sekali. Bahkan BNGA ditambah BBTN berarti bank-bank BUMN yang lain tim nomor sekian gitu. BBNI boleh dibeli current price? Yes, BBNI boleh sekali untuk current price. Ini masih cukup menarik hingga akhir tahun, apalagi jika nanti laporan Q1, Q2 udah keluar dan menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Bukan tidak mungkin BBNI ini sampai akhir tahun bisa di kisaran 7.500 sampai dengan 8.000. Wow, sekarang masih di 6175, harga yang menarik untuk melakukan pembelian ya? Yes, betul sekali. Supportnya di berapa? Supportnya BBNI ini ada di kisaran 5.900 sampai 6.000. Jadi masih dekat sekali dengan support, dengan resisten pertama di kisaran angka 6.400. 6.400 adalah resisten pertama atau target pertama pemirsa, tapi kalau jangka panjangnya bisa ke 7,5 sampai dengan 8.000 dan supportnya 5.9 sampai 6.000 ya? Betul sekali. Masih dekat dengan posisi sekarang. Kalau BNGA dan BBTN, sejauh mana ini mengungguli perbankan BUMN yang lain secara potensi dari pergerakan harga saham? Kalau dari potensi pergerakan harga saham, tentu saja kita bisa melihat lebih ke arah BBTN ya, karena likuiditasnya di pasar lebih besar daripada BNGA. Dan BBTN ini istilahnya terdapat suatu stimulus yang menggerakkan BBTN, karena BBTN ini pendapatannya sebagian besar berasal dari KPR. Dan kita bisa melihat bahwa suku bunga ditetapkan rendah di angka 3,5%, kemudian ada stimulus terkait tentang DP rumah 0%, dan juga terkait tentang PPN rumah yang udah jadi itu di 0%. Dalam range kurang lebih Q2, Q3 nanti. Nah, ini tentu saja bisa mampu menstimulus BBTN untuk berperforma lebih baik lagi. Sehingga BBTN ini ada kecenderungan cukup kuat bisa ke area kurang lebih 2.200 sampai 2.300. Dengan target dari Sukor sendiri di angka 2.300 seperti itu, Mbak. Apalagi kenaikannya juga bisa dibilang belum terlalu signifikan ya? Yes, apalagi saat ini BBTS yang ada di support area inflated and shoulders-nya di kisaran angka 1.920. Dan ini merupakan area yang bagus sekali untuk melakukan aktivitas pembelian, di mana di 1.920 semakin dekat dengan area titik breakout ini, semakin baik untuk kita lakukan pembelian. Di mana dia baru aja balik hari ini di area titik breakout-nya. Dan ada potensi kembali melaju dengan resistance pertama di kisaran 2.100, kemudian 2240, dan selanjutnya di angka 2.300. Target terjauh 2.300, resisten 121, resisten 2, 2240 untuk BBTN ya? Yes, betul sekali. Baik, kita tinggalkan perbankan, kita beralih ke rekomendasi saham pilihan. Pemirsa ada 4 seperti biasa yang menjadi rekomendasi utama begitu ya. Ini dari Mas Bernardus, CEO Sukor Sekuritas, dapat Anda saksikan. Ada BSDE dari sektor properti, kemudian Astra, BBNI, dan juga Antam. Ini semua direkomendasikan buy. Kita mulai BBNI sudah kita bahas tadi ya. Kita mulai dari properti BSDE. Kenapa Anda merekomendasikan BSDE? Jadi BSDE kita bisa melihat bahwa dia merupakan perusahaan properti yang memiliki land bank paling besar dan rumah yang udah jadi termasuk yang paling besar di Indonesia. Dan selain itu kita bisa melihat bahwa pemerintah telah memberikan berbagai stimulus tiada henti untuk perusahaan properti, mulai di suku bunga yang dipertahankan rendah, kemudian istilahnya ada DP 0%, LTV-nya bisa dipercepat, hingga akhirnya PPN 0% untuk rumah yang udah jadi yang akan diserah terimakan di Q2, Q3 tahun ini. Nah, oleh karena itu kita bisa melihat bahwa emiten properti ini menjadi menarik sekali untuk kita simak, apalagi BSDE merupakan emiten yang memiliki land bank terbesar dan memiliki stok rumah yang cukup besar, sehingga ini potensinya cukup menarik jika dilakukan pembelian properti dengan jumlah masif di Q1, Q2, Q3 ini. Jadi ini akan menunjang performa
dari BSDA itu sendiri. Selain itu kita juga bisa melihat walaupun di kala pandemi lalu di tahun 2020 BSDA ini masih mencatatkan pertumbuhan yang positif. Maksudnya adalah mencatatkan net profit positif dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan properti sejenis. Di mana di tahun Pertumbuhan apa lalu Pak Mas Bernardus? mencatatkan net profit masih positif hingga Q3. Ya ini di angka 469,56 billion net profit hingga Q3 tahun 2020. Apalagi kalau pandemi sudah mulai pelan-pelan menurun begitu ya dengan adanya vaksinasi ya? Yes, betul sekali. Dan Baik. apalagi orang Indonesia itu masih merasa investasi itu kalau bunganya rendah, ya better aset yang fisik yang bisa kelihatan. Salah satunya properti masih menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia untuk berinvestasi selain untuk tempat tinggal. Properti adalah pilihan utama untuk berinvestasi sebagai tempat tinggal sehingga BSDA yang memiliki land bank cukup besar dan juga stok rumah cukup besar ini menjadi prioritas dari Sukor Sekuritas ya. Yes. Kita bahas lebih jauh nanti, kita harus jeda terlebih dahulu. Kami akan segera kembali pemirsa usai pariwara berikut.